Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Eko Arya Saputro dalam program News Update Tribun Sumsel dan Sri Poko TV. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang belakangan menjadi fokus perhatian Tribun Sumsel dan Sri Wijaya Pos, yaitu mengenai sertifikasi halal, terutama untuk rumah pemotongan unggas atau rumah pemotongan ayam. Nah, kita mendapat informasi bahwa di Sumatera Selatan ada banyak RPA atau RPU, namun belum memiliki atau mengantongi sertifikasi halal dan sertifikasi NKV. Dan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat karena hal-hal yang terkait dengan RPA maupun RPU ini nanti turunannya juga akan berpengaruh. Seperti kalau kita tidak sertifikasi pemotongan ayam, orang akan meragukan seperti apa ayamnya halal atau tidak, bersih atau tidak, begitu juga dengan turunan-turunannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya mengundang salah satu narsum yang kompeten di bidang ini, yaitu Bapak Dr. Hewan Japrizal MM. Beliau adalah dokter hewan, juga Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Inilah dia Pak Japrizal. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Walafiat. Pak Japrizal, kita punya fokus untuk membahas tentang sertifikat halal RPA yang belakangan menjadi isu bahwa ini kan lagi momen rame soal makan bergizi gratis. Yang salah satu menu utamanya itu diperkirakan adalah banyak akan menggunakan ayam ini ya Pak. Nah, sementara info yang kita terima, ada banyak RPA atau RPU di Sumatera Selatan ini yang belum memiliki atau mengantongi sertifikasi halal, sertifikat halal dan NKV. Ya, NKV ya. Nah, kami ingin lebih jauh berbincang dengan Pak Japrizal soal ini, seperti apa sih sebetulnya pentingnya sertifikasi halal dan NKV itu untuk pemotongan unggas atau ayam. Ya, baik. Terkait dengan halal ya, halal. Kalau kita bicara halal ini kan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 33 2014 ya. Kemudian itu penjaminan produk halal ya, jaminan produk halal. Kemudian ada PP-nya juga, PP nomor 42 tahun 2024. Ini terkait dengan jaminan produk halal. Jadi di dalam PP tersebut itu bahkan kemarin Kemenak itu menetapkan tanggal bulan Oktober kemarin 2024 itu batas semua produk itu harus berlabel halal ya. Jadi itu terkait halal. Jadi semua produk yang dikonsumsi maupun produk-produk yang tidak dikonsumsi juga obat-obatan, kemudian produk pangan ya, termasuk pengolahan ini RPH ya, yang mengolah-ngolah pangan, RPH, RPU ya, RPU, kemudian kecuali babi ya, untuk babi RPH-nya tidak disertifikasi halal. Nah, jadi kalau untuk ayam, kambing, kemudian sapi ya, kerbau termasuk itu harus bersertifikat halal. Dan juga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 ini terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan, dan kemudian turun lagi PP-nya ya, ada peraturan pemerintahnya nomor 95 tahun 2012. Nah, ini terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Nah, di kesehatan masyarakat veteriner inilah masuk terkait dengan masalah pemotongan. Nah, ya, pemotongan hewan itu masuk, ada kesehatan masyarakat veterinernya dan juga ada kesejahteraan hewannya di situ. Karena hewan itu harus disembelih dengan cara yang beradab lah ya. Jadi itu ada dengan cara yang baik ya.
yang ihsan, ya itu kesejahteraan hewannya. Nah, disinilah letak bagaimana ada perbedaan sebenarnya antara halal dengan NKV, ya. NKV ini sertifikat yang diberikan sebagai bukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu usaha itu atau suatu produk itu diolah atau dilakukan dengan cara yang higien dan sanitasi. Itu jaminan dari pemerintah. NKP. Iya, NKP. Kalau halal ini itu diperlakukan baik bahan maupun caranya itu sesuai dengan syariat. Ya. Dan masih banyak RPH atau RPA yang belum punya 2 sertifikat ini. Oh ya, ini dua-duanya ini kan wajib ini. Kemarin itu kan juga sempat berselisih sebenarnya. Mau NKP dulu atau halal dulu, ya kan? Kalau menunggu halal menunggu NKP, ini kan NKV ini baik dari segi keserawannya maupun dari ini kan juga ada di halal itu. Kalau dia diperlakukan dengan cara yang tidak baik, ya, jadi menyembelih dengan cara tidak ihsan, nah itu tidak halal lagi. Ya, makanya ada keserawannya di situ. Makanya sebenarnya agak terhambat. Nah, akhirnya diputuskan sudahlah halal aja dulu, ya kan? Jalan halal sendiri-sendiri. nanti, ya jalan sendiri, halal aja dulu, nanti baru di NKV. Nah, memang kalau NKV ini lebih kepada sarana juga, ya terkait dengan higien personal juga, ya kan? Higien personal, kemudian peralatan. Nah, ini yang membuat agak susah, ya, agak susah. Karena apa? Karena ada juga peraturan terkait dengan masalah tidak ada tempat pemotongan hewan. Yang ada itu adalah rumah potong hewan. Ya, jadi tidak ada tempat pemotongan ayam, yang ada rumah potong unggas, ya kan, rumah potong hewan unggas. Jadi bentuknya sudah rumah potong. Kalau rumah potong itu persyaratannya kan ya lebih ringan. Oh, lebih berat. Lebih berat ya, lagi. Kalau tempat pemotongan nih yang sekarang ini banyak tempat pemotongan. Kita banyak punya tempat pemotongan, ya kan? Tapi ini belum dilakukan pembinaan untuk dinaikkan statusnya. Misalkan ya, kita naikkan statusnya apabila itu sudah bisa memenuhi persyaratan baik higien, sanitasi, kemudian juru sembelih halalnya, ya. Itu bisa kita naikkan menjadi rumah potong unggas, ya, rumah potong ayam misalkan. Itu yang mini, ya. Jadi, nah disinilah letak mengapa kita, ya, kalau pemerintah sendiri kan seharusnya itu menurut Undang-Undang 23 ya tahun 2014 ini terkait dengan kewenangan daerah ini, ya, penerapan dan pengawasan terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ini ada di kabupaten kota. Kabupaten kota. Jadi rumah potong itu kabupaten kota. Nggak ada provinsi misalkan yang membuat rumah potong hewan, itu nggak ada. Ya. Sejauh ini menurut, karena informasi yang saya dengar Bapak juga adalah seorang auditor, Pak. Oh ya. NKP, Pak. Ya. Jumlah RPA di Sumsel itu sebetulnya berapa banyak, Pak? Ya, jadi jumlah RPA yang terdaftar itu sendiri itu nggak banyak. Ya. Itu kalau yang terdaftar di Kementan itu ada 3, ya. Yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Ya, 1 RPH yang milik Sorun Pokpan Indonesia itu yang ada di Gelombang. Itu satu-satunya yang sudah memiliki sertifikat halal dan juga NKV, ya, di Sumsel ini. Dia punya kapasitas sekitar 15.000 lah per hari pemotongan. Ya, 15.000. Kalau digenjot ya bisa 20.000 bisa sih. Cuma kan hanya bisa 15.000. Ya, potong ayam. Kemudian ada juga di Linggau, ya kan, milik ya. Kemudian kalau di Kota Palembang tidak ada yang terdaftar di Kementan. Ya. Tidak ada yang terdaftar. Jadi yang ada di Muara Enim. Ya, Muara Enim ini sudah memiliki sertifikat halal, tetapi tidak memiliki sertifikat NKV. Ya. Jadi
Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi. Bisa saja dia mengajukan untuk halal. Berarti Nanti ada NKP-nya yang sudah punya sertifikat halal, tapi tidak punya sertifikat NKP. ya. Kemudian ada juga yang punya sertifikat halal dan punya sertifikat NKP. Ya. Nah, Ada yang tidak punya sama ada yang sekali. tidak punya sama sekali. Kalau Ini yang banyak itu kan terdaftar hanya 3. Ya, yang terdaftar hanya 3. Apakah yang lain bisa dikatakan melanggar atau tidak? Tidak. Jadi gini, inilah sebenarnya sebagai indikator apabila tidak ada laporan, ya, tidak ada laporan dianggap pemerintah daerah tidak melakukan pembinaan, gitu. Ya, justru tidak melakukan pembinaan terhadap itu. Sebenarnya pelaporan itu kan ada pelaporan potong, ada pelaporan kalau ada ditemukan penyakit gitu. Itu ada pelaporannya yang harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Jadi karena kita tidak melaporkan, misalkan di Kota Palembang ini kalau tidak pernah dilaporkan, ya dianggap itu sudah tidak ada. Ya. Dianggap sudah tidak ada. Dianggap tidak ada RPA-nya. Nah, itu secara resmi. Iya, secara resmi. Nah, tapi kan walaupun ada, kita kan banyak TPA. Ya. Jadi Sumsel itu setiap hari itu melakukan check-in, ya kira-kira ini sudah turun. Kalau dulu sekitar 225.000 ekor ayam. Kalau sekarang itu mungkin sudah turun karena memang lagi ada penurunan ya. Penurunan ya konsumsi. Semua itu semua yang berlaku ya. Jadi turun sekitar 200 sampai 210 lah. Tapi nggak ada makan gratis loh. Dulu nggak ada makan gratis. Ya mungkin nanti kebutuhan akan banyak kalau ada makan gratis. Tapi kan gini, dengan kebutuhan yang segini aja itu mesti akan nambah populasi nanti kan kalau ada program makan gratis. Cuma maksud saya itu begini. Dengan pemotongan yang ada sekarang, kapasitas kita yang punya sertifikat halal dan NKP itu cuma 1 dan Muara Enim ya 15.000. Kalau Muara Enim kan nggak nyampe. Ya, paling kapasitas paling tapi itu belum besar, ada sertifikat sekitar 2.000. NKP. Yang mana? Muara Enim belum ada. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini kan kota yang kita cintai ini kan. Kita berada juga di sini, ya. Satu pun nggak ada. Iya, satu pun tidak ada. Sebenarnya sudah ada langkah dulu tahun 2026 dan saya juga melakukan pembinaan itu di 2016, 2017 dulu. Itu sudah kita bagusin RPA yang di kilometer 12. Cuma setelah itu memang ya sempat saya bina sampai tahun 2020 lah. Karena tahun 2022 saya udah pindah. Nah, ini memang bukan saat itu kan saya di kesehatan hewan. Memang yang ngurusi ini kesehatan masyarakat veteriner tadi, Kesmafetnya. Kesmafet. Jadi kesehatan hewan itu ada 3 bagian. 1 kesehatan hewan, ini terkait dengan penyakit hewan gitu. Penanganan hewan yang diproduksi, ya budidaya. Kemudian ada kesehatan masyarakat veteriner, ini terkait produk. Ya, mulai dari rumah potong tadi, ya, proses penjualan, pendistribusian gitu. Kemudian pengolahan. Nah, ini masuknya di Kesmafet. Tapi di Kesrawan ini adalah masuk di Keswan tadi, di budidaya. Di budidaya. Jadi bagaimana diperlakukan sampai kepada Kesmafet. Jadi kalau Keswan dengan Kesmafet ini sampai mengantarkan kepada rumah potong kalau di ayam itu. Ya. Kalau di telur itu urusannya Kesmafet nanti. Bukan urusannya Keswan. Keswan itu urusan ayamnya. Itu. Nah, itu. Kalau Kesmafet ini urusan produknya. Nah, gitu juga daging nanti urusannya Kesmafet. Tapi pada saat pemeriksaan hewan kurban hewan yang sebelum dipotong itu masih urusan kesehatan itu. Ya, kesehatan hewan. Nanti baru setelah itu masuk dipotong di Kesmafetnya. Nah, jadi Kesrawannya juga itu bagaimana proses pemotongan. Ini benar-benar harus. Jadi sekarang ini kan disusun ada 3 sertifikasi itu. 1 sertifikasi
kompartemen penyakit, ya, bebas penyakit untuk tugas dari kesehatan hewan. Pas budidaya itu, Pak? Ya, di budidaya. Kemudian sertifikasi keserawan itu sudah mau, ini sekarang dia lagi disusun. Kemarin itu kan keserawan itu masuk di Kesmafet. Jadi masuk di produksi kan di kemana-mana. Kemudian nanti ada NKV. Ya, ini tugasnya tugasnya dari Kesmafet itu. Nah, kalau di budidayanya sendiri itu ada namanya cara berternak yang baik. Itu ada sertifikatnya. Sertifikat cara berternak yang baik. Nah, itu sebenarnya cara berternak yang baik itu adalah sertifikat dasar sebenarnya untuk ayam-ayam yang sebelum dipotong gitu, yang dia di budidaya, itu ada nama cara beternak yang baik. Itu harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus peduli dengan proses-proses itu, Pak? Jadi untuk mendapatkan produk yang baik, ini prosesnya ini harus benar dulu, ya, harus benar dulu. Nih di tempat produksi, ya, di tempat produksi itu kenapa ada syarat-syarat cara berternak yang baik itu, ya, dia nggak boleh dekat industri, ya, kenapa? Dia tidak boleh di tempat dekat dengan sampah, tempat pembuangan sampah gitu. Dia tidak boleh di tempat yang lebih tinggi dari permukiman. Itu semua ada filosofinya kan. Ya. Jadi dia tidak boleh tempat yang tinggi, jangan mencemari, ya kan? Karena ini berbahaya kalau ada suatu penyakit di situ yang, ya, penyakit hewan itu sangat banyak yang zoonosis. Zoonosis itu yang bisa menular kepada orang, ya, menular ke orang. Contohnya leptospirosis, ya. Kalau di ayam itu AI, salmonella, ya kan? Itu salmonella adalah dipersyaratkan di ayam, ya, telur ayam. Ya, termasuk telur ayam, ya, itu harus bebas, ya. Tidak boleh ada kayak E. coli. Kalau E. coli masih ada, ditoleransi sekian, ya. Kalau di salmonella tidak boleh sama sekali, ya. Dari proses peternaknya. Iya, jadi di peternaknya. Makanya tadi ada bebas kompartemen, sertifikasi. Ya, AI. Kenapa AI? Karena itu bahaya baik untuk ayamnya sendiri maupun untuk orang. Yang kedua, salmonella. Kalau untuk ayam nih, ya, salmonella. Salmonella itu ada dua, Salmonella pularum dengan Salmonella enteritidis, ya. Kalau Salmonella pularum, enteritidis ini harus bebas, ya. Jadi kalau Salmonella enteritidis, kalau kita untuk syarat-syarat ekspor itu, negara-negara yang sudah berkembang, sudah maju itu pasti mensyaratkan itu. Contohnya jangan jauh-jauh lah. Singapura, ya, Australia, ini kita lagi ngurusi untuk ekspor telur, ya, ekspor telur itu baru diperiksa ini, baru saya ikut juga melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan Salmonella enteritidis. Ya, mengapa tidak, ya kan? Jadi jangan kita menganggap wah kita tidak juga mau ekspor, kita juga untuk makan sendiri, ya kan? Nah, mengapa tidak kita buatkan ini pemerintah ini kan? Nah, ini ya saya orang pemerintah juga, ya kan? Ya, jadi kita sama-sama ayo, ya kan? Sama-sama kita buatkan standar pangan asal hewan di Sumsel ini, ya, khususnya di Kota Palembang ini standar ekspor, ya. Apalagi ini kotanya katanya kota internasional, ya. Nanti kita buatkan standar pangan asal hewan, ya. Produk pangan asal hewan ini standar internasional, gitu. Jadi satu, kalau untuk kenapa kita harus peduli gitu, ya? Iya, itu deh yang menyebabkan kita harus peduli ini. Karena kalau kita tidak peduli, ya, terkait dengan ini, satu terkait dengan pangan, keamanan pangan, kemudian kehalalan, ya, konsumsi ini, ya, baik masyarakat di Kota Palembang ini kan, di Sumsel umumnya ini, ya, ini tidak, siapa yang bisa menjamin kehalalan dan kebersihan. kehalalan dan
higienitas, higien dan sanitasinya. Jadi kita harus memastikan bahwa produk-produk asal hewan ini kita standarisasi supaya orang dari manapun, nah, apalagi kita mengejar wisatawan asing yang untuk pariwisata, kota pariwisata misalkan, ini harus benar-benar bisa kita wujudkan jadi sehingga mereka tidak sakit perut. Ya, kalau makan telur ayam atau makan daging ayam itu tidak sakit perut. Kenapa? Karena ada Salmonella enteritidisnya tadi. Ya, inilah. Maka standar-standar itu harus kita jaga dan sertifikasi. Ya kan, ini kita belum bicara terkait dengan sertifikasi Salmonella terkait dengan itu tadi. Makanya di tempat produksi kita harus memastikan sertifikasinya itu harus jalan. Sertifikasi good farming practice-nya, kemudian zona bebas dari penyakitnya tadi yang menular. Kemudian di tempat pemotongannya ini kita harus memastikan sertifikasi halalnya, ya kan, sertifikasi NKV-nya terkait higien sanitasinya. Ya, di tempat pengolahannya juga begitu. Ya kan, tempat pengolahan, di tempat penjualannya juga gitu. Nah, ini kita kalau sudah bicara ini kan panjang nih jalurnya kan. Nah, ini siapa yang bisa menjamin setelah keluar dari rumah potong hewan ini itu dijual di pasar itu? Siapa yang menjamin distribusinya yang menggunakan alatnya itu bisa menjamin selama perjalanannya itu tidak ada pencemaran? Ya, pencemaran ini banyak, Mas Eko. Jadi satu pencemaran bakteri yang saya bilang tadi. Yang kedua ini pencemaran benda asing. Benda asing ini bisa saja bahan kimia, ya kimiawi gitu. Nah, ini yang bisa berbahaya kepada kesehatan manusia. Sehingga di tempat penjualan sendiri, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan terkait nomor 10 tahun 2014. Ya, itu bisa dilihat. Nah, itu pasar itu. Pasarnya harus begini, ya kan, tempat tempat penjualannya harus begini, harus ada air yang kualitasnya harus bebas dari kuman, ya, bebas dari benda asing yang berbahaya. Nah, itu semua itu syaratnya itu tidak ada yang melanggar, ya kan. Itu sama, Kemenkes dengan persyaratan NKP itu sama. Jadi air harus diperiksa. Maka saya itu kan ada 15, kalau pasar kita kan banyak ya. Pasar tradisional kita itu banyak. Ya, ada sekitar 44. Jadi yang besarnya itu kan ada 15. Ya. Di Kota Palembang. Palembang ya. Jadi 15-nya itu saya sudah datang semua. Dan ya ini saat saya di kota dulu saya sudah datang semua. Saya survei satu-satu. Ya. Ya, saya masih punya data. Tempat penjualan, ya, tempat penjualan ayam, tempat penjualan telur, tempat penjualan daging sapi. Itu saya punya datanya semua. Dan nama orangnya dan nomor kontaknya itu semua. Dan data itu kan juga kita tidak melihat. Kita melihat sarana, ya kan. Nah, ini satu yang pertama yang ditanya itu, kamu motong di mana, Bu? Potong di mana, Pak? Oh, saya potong sendiri, ya kan. Sudah punya sertifikasi, pernah pelatihan apa tidak? Tidak pernah. Jawabannya yang paling banyak tidak pernah. Kita cek lagi sekarang ya. Ya, mungkin itu tahun 2024 kemarin ya, pemerintah provinsi ada menyelenggarakan pelatihan untuk juru sembelih. Ya, juru sembelih, tapi bukan prakteknya. Ya, bukan prakteknya, tetapi syarat ya, menyampaikan sosialisasinya ya. Nah, ini penting ya, penting. Kita nanti ya, ini baru ayam ya, Mas Eko, baru ayam. Nanti kita bicara kambing ini. Apakah kambing-kambing di Kota Palembang ini yang disembelih baik untuk konsumsi harian maupun untuk konsumsi akikah gitu, ya kan, disembelih di tempat yang sudah memiliki sertifikat halal dengan sertifikat NKP. Nah, ini kita bicara itu nanti. Kemudian di tempat penyembelihan sapi ya. Sapi, ya, ini kita mendekat juga dengan hewan kurban nih, ya. Tempat penyembelihan hewan, ya memang ada aturan di dalam Permentan, ya,
Permentan 114 ini 2014 ini terkait dengan penyembelihan pemotongan hewan kurban. Kalau pemotongan hewan kurban itu kan dibolehkan di luar RPH. Ya, di luar RPH. Yeah. Akan tetapi kan ada syarat-syarat di dalam permentan itu kan. Syarat-syarat yang mendekati RPH sebenarnya. Tapi boleh di RPH, di tempat, di masjid, di lapangan, itu boleh dengan cara portable. Ya, portable. Jadi kalau di RPH itu kan semuanya permanen ya. Tempat pembuangan limbahnya, tempat anehnya itu kan semuanya permanen. Tempat naik sapinya, itu semua permanen. Tapi di tempat, di masjid, gitu, itu boleh portable. Ya. Nah, syarat-syarat itu untuk menjamin itu. Kita harus punya juga ini di tempat pemotongan di masjid-masjid itu. Kita harus bisa menjamin halalnya. Ya. Makanya sertifikasi. Ya, kalau di Kota Palembang itu sertifikasi penyedia hewan kurbannya sudah kita sertifikasi itu. Ya. Kemudian nanti hewan kurbannya pada saat mau Idul Kurban baru bisa disertifikasi. Kalau penyedianya itu kita bisa menjamin orang yang menjual hewan kurban itu mengerti dengan syarat-syarat hewan kurban itu. Yeah. Nah, baru dia bisa menjual hewan kurban. Itu sudah kita sertifikasi. Itu zaman saya masih di kota. Ya, zaman saya masih di kota. Itu sudah sertifikasi dan terakhir kemarin itu sudah kita sertifikasi semua. Nah, ini kita harus beranjak lagi, beranjak sertifikasi masjidnya, ya kan? Masjidnya itu ada 2 itu. Mesti kita bisa ajak BPJPH, ya, BPJPH untuk ikut mensertifikasi masjidnya itu. Nah, pelatihan untuk juru sembelih halal ini kebijakan bisa kita berlakukan ya. Nanti tinggal mengundang BPJPH karena ini bukan untuk komersial ya. Itu kita berlatih juru sembelih. Ya, justru sembelih ini termasuk dengan RPA kita ada. Ini kita coba panggil juru sembelih BPJPH dan kita undang. Ini kita bisa keluarkan ya istilahnya ya, jadi untuk mempermudah dulu nanti baru kita tingkatkan kan ya, sertifikasi penyembelihnya itu. Ya, ini harusnya bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih singkat dan cara yang seksama ya. Kalau proklamasi itu apa namanya? Sama dan sesingkat. Seksama dan sesingkat-singkatnya. Ya, karena itu mendesak. Nah, jadi kalau ini Pak, kalau sudah ketahuan nih bahwa banyak rumah pemotongan ayam atau unggas ini atau RPH juga tidak standar tersertifikasi halal dan NKV tadi. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Rasa masyarakat jadinya kalau ini sampai kita terima mentah-mentah informasi ini kan tentu, loh, lantas ayam yang aku makan kemarin kira-kira halal nggak ya? Bersih nggak ya? Tapi kan sekarang kan ada banyak UMKM atau usaha itu ya dia beli ayam hidup misalnya 50 ekor misalkan dia beli sendiri gitu. Nah, lalu bagaimana untuk kita memandang ini sebagai sesuatu kelompok kecil lah yang bisa dimaklumi atau gimana? Ya, jadi gini, kalau saya sangat setuju dengan sistem yang diterapkan oleh Kemenak ya terkait dengan masalah halal. Jadi Kemenak itu melihat dalam sertifikasi halal itu dia mengkategorikan. Ada usaha kecil, UMKM, ada usaha besar, menengah, dan besar. Nah, untuk usaha kecil, ini dia melakukan sertifikasi halal dengan cara, self-declare. Self-declare. Ya, self-declare misalkan, self-declare. Akan tetapi untuk bahannya itu tidak bisa ditolerir. Ya, bahannya. Ya, bahan misalkan ayam. Kalau ayam yang digunakan itu ayamnya harus bersertifikat halal. Harus disembelih oleh juru sembelih halal. Ya. Makanya saya bilang terkait dengan masalah NKP itu juga semestinya harus ada itu. Declare, ya. Self declare itu diterapkan kepada usaha kecil. Ya. Ini belum ada aturan yang terkait dengan itu. Tapi kalau di NKP itu semua rata itu. Ya, persyaratannya semua rata. Jadi harus, nah, makanya kalau nggak mungkin kalau ada usaha misalkan
pemotongan ayam yang sekitar 10 ekor gitu, dia bikinkan RPH mini ya, mini, kemudian dia izin ngurus syarat-syarat untuk perizinan untuk RPH, kemudian dia juga melengkapi segala macam, dia harus punya dokter hewan penanggung jawab kan gitu. Nah, jadi kalau dokter hewan penanggung jawab tetap itu kan berat bagi orang pengusaha kecil. Akan tetapi itu nanti itu boleh misalkan dokter hewan dari pemerintah sebagai penanggung jawab, misalkan dia harus ada melihat di situ, atau ada paramedik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebelum dipotong dengan setelah dipotong gitu kan. Nah, ini perlu ada apa dispensasi ya, apa namanya, kebijakan di situ untuk bisa melakukan sertifikasi itu dari mulai usaha kecil sampai ke usaha besar. Nah, kalau sekarang itu kan tidak ada kategori ya. Kalau usaha besar gitu untuk ekspor gitu, yang NKV itu kan pusat. Ya, kalau yang tidak untuk ekspor misalkan, itu yang NKV cukup orang provinsi. Ya, nah, itu ya sebaiknya untuk yang kecil itu dilakukan oleh kota, kabupaten kota untuk sertifikasinya itu. Ya, sertifikasinya. Jadi ada auditor yang untuk kota, ada auditor untuk provinsi kalau yang besar ya. Nanti ada auditor apa namanya di pusat ya. Nah, ini saya maksud saya kalau bisa kita lakukan itu dari usaha kecil sampai usaha besar bisa kita NKV. Nah, tapi ini sekarang belum Artinya belum ada yang mengatur tentang misalkan belum ada berapa ekor ayam yang digunakan sehari-hari atau yang diolah sehari-hari untuk mendapatkan sertifikat halal gitu. Kalau untuk halal itu belum ada juga terkait dengan masalah usaha kecil, usaha besar. Tapi lebih menekankan kepada juru sembelihnya. Ya, apabila juru sembelihnya itu memiliki sertifikat halal, dia bisa mengajukan NKV. Ya, jadi ada tempat-tempat pemotongan gitu yang sudah diberikan NKV, ada. Ada Pak? Ada. Ya. Berikan sertifikat halal maksudnya, halal. Ya halal. Kalau NKV, kalau untuk TPA yang kecil-kecil belum ada. Tapi kalau bentuknya RPA yang misalkan RPA milik pengusaha ya kan, misalnya agak banyak itu pemotongan misalkan 2.000, wah itu sudah ada. Berarti untuk mendapatkan NKV itu kan ada syarat-syarat tertentu. Oh ya, misalkan benar. Aku punya RPA, ya, tapi kapasitasnya mungkin di bawah 50 atau di bawah 100 itu ya. belum perlu atau gimana? Ya, semua perlu. Berapapun kalau melakukan pemotongan hewan untuk dikonsumsi oleh orang masyarakat, ya kan, untuk dijual belikan itu perlu. Ya, kecuali untuk makan sendiri, Mas Eko makan sendiri gitu ya, mau potong mau nggak dipotong ya nggak perlu diurus NKP-nya kan gitu. Tapi kalau untuk diedarkan ke masyarakat itu perlu. Ya. Lalu pertanyaannya, ya, kalau sedemikian pentingnya RPA bersertifikat halal dan NKP, lalu kenapa kota sebesar Palembang ini nggak ada? Nah, ini kalau kita lihat ada surat juga dari menteri ya. Kalau Menteri Pertanian ini saya coba lihat suratnya ya. Jadi ada surat dari Menteri Pertanian kepada Bupati Wali Kota. Oh, ini kepada Bupati Wali Kota. Surat ini Menteri Pertanian ke Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota. Ya. Itu untuk mensertifikasi. Ya, ini saya lihat ya tanggal berapa ini. Oh, sorry ini bukan. Nah, ini percepatan sertifikasi. Nah, ini saya coba baca. Ini nomor B236.2 PK 440 bulan 11 2024. 2 berkas percepatan sertifikasi nomor kontrol veteriner dan sertifikasi halal pada rumah potong hewan ruminansia atau unggas. Nah, dan unggas ini maksudnya. Jadi gubernur ingin secepatnya, gubernur berdasarkan ketentuan tersebut, ya ini kan ada undang-undang yang disebutkan, jaminan produk halal 42 tahun 2024,
tentang penyelenggaraan jaminan produk halal ini yang saya sampaikan tadi kan. Kemudian diperintahkan kepada gubernur atau bupati wali kota untuk melakukan inventarisasi terhadap RPH, RPU yang memiliki atau belum memiliki sertifikasi NKP. Ini suruh mengidentifikasi dulu ya. Kemudian gubernur dan bupati kota melakukan percepatan sertifikasi NKP serta sertifikasi halal pada RPH dan RPU sesuai dengan kewenangannya. Ya. Kemudian dalam melaksanakan percepatan sertifikasi NKP dan sertifikasi halal dan RPH RPU sebagai maksud pada angka 2, gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan langkah 1, memfasilitasi sarana. Nah ini ya, memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan sertifikasi NKP dan sertifikasi halal. Ini fasilitas dari pemerintah. Ya, fasilitasi apa yang perlu dilakukan dalam itu, fasilitasi itu. Kemudian melakukan penataan dan mendorong tempat pemotongan ruminansia dan TPH. Nah, ini ada TPH atau TPHR ruminansia atau TPHU menjadi RPHU berskala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi diangkat menjadi RPH yang mini ya kan, skala kecil gitu. Ini bisa ya kan. Makanya sekarang ini yang harus dilakukan adalah percepatan itu. Pembinaan itu, bagaimana apa yang dilakukan fasilitasi tadi, apa sarana apa yang dokter hewan nggak ada, itu bisa di cover oleh dokter hewan dari dinas ya kan. Jadi dalam NKV ini kita juga jangan sampai saklek. Kalau satu TPH itu harus satu dokter hewan, di mana ngambil dokter hewannya? Ya. Bisa semua ini nggak bisa di NKV. Semua ayam itu juga setiap kandang itu harus ada dokter hewannya. Di mana ngambil dokter hewannya? Makanya ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil fleksibel sehingga tujuan kita bisa terwujud, ya kita wujudkan sambil kita melakukan pembinaan, ya. Kemudian ada juga ini melakukan pengawasan secara intensif, ya ini memang tugasnya pemerintah kabupaten kota ya sesuai dengan Undang-Undang 23 tadi 2014, ya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang lain dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, ini terkait dengan sanksi ini. Sanksi itu bisa kita lakukan ya apabila kita sudah melakukan pembinaan, ya kan, sudah memfasilitasi, tapi orangnya tetap dia mau, baru kita melakukan sanksi. Tapi tentu saja dengan cara yang persuasif. Nah, ini harus dilakukan sosialisasi yang terus-menerus ya untuk bisa mempercepat itu. Saya kira semua pelaku usaha apabila mengerti dengan tujuan dari sertifikasi halal dengan NKP ini, dia akan segera mengurus. Ini contohnya gini. Dulu ya tahun sekitar tulisan saya mungkin ada di Seripo kayaknya ya. Tulisan saya terkait dengan telur ayam Sumsel terancam. Ya, karena tidak memiliki NKP. Jadi budidayanya tidak melakukan sertifikasi NKP. Sampai sekarang. Ya. Padahal kita melakukan sertifikasi NKP di tempat penjualannya. Ya. Persyaratan untuk menjual itu di NKP di tempat penjualannya, ya di retail besar ya, itu wajib dari telur yang ber-NKP. Nah, akhirnya apa? Retail itu pada saat kita melakukan surveillance setelah misalkan kalau dia level 3 itu dilakukan 4 bulan. 4 bulan kita lakukan surveillance. Kalau level 2 itu 6 bulan. Kalau level 1 tempatnya itu level NKV-nya itu 1 tahun. Nah, misalkan dia dapat level 2. Kita lakukan 6 bulan kemudian dia masih menjual telur yang berasal dari NKP, itu nilainya bisa turun. Ya, ini akhirnya apa? Retail itu beli dari luar, datang dari Lampung. Ya, telur diambil dari Lampung. Telur ada yang diambil dari Jawa Barat. Sudah sesuai ini, Pak. Ya. Standar di sana. Di mana? Wah, sana sudah. Jadi di Lampung sendiri sudah banyak. Jadi di daerah lain itu ya. sudah banyak yang menerapkan sudah banyak halal dan NKP. Iya, sudah banyak. Ini memang perlu ada kesadaran ya. Tentu saja ini terkait dengan ini bukan ini tanggung jawab
terkait dengan keamanan dan kehalalan produk itu ada di tangannya ya kita ini, terkait dengan masyarakat ya itu menjadi hak ya, yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebenarnya. Tapi memang dari dulu isu Dasar. yang sering muncul terkait sertifikasi atau standar kebersihan ini adalah soal ribetnya ngurus, Ya, harus bayar, kemudian lama, ya, segala ya. macam itu gimana? Ya, kalau terkait dengan halal saya nggak bisa banyak komentar karena ini kan wilayahnya Kemenak ya, BPJPH. Tapi kalau untuk NKV itu tidak ada biaya, Tidak ada. tidak ada biaya. Jadi eh, jadi begini, misalkan kita mengajukan, nah ini memang saya juga selaku auditor ya, ini jangan sampai orang itu merasa itu kan sulit sekali, ya kan berbelit-belit, ya. Ini yang perlu memang harus kita dampingi. Jadi di kita itu kan ada pendampingnya itu, dan apa namanya langkah-langkah yang harus diambil itu, ya, apa di upload ya. Nah, itu memang online semua di OSS, kemudian nanti masuk. Sekarang kan ke perizinan terpadu ya, perizinan DPM PTSP itu nanti kalau sudah oke persyaratannya itu baru nanti keluar surat untuk audit ya. Jadi tugas saya ngauditnya. Tidak akan Nah, mengganggu kerja harian gitu. iya, tidak mengganggu kerjanya. Saya sebagai audit, jadi bukan juga seperti auditor inspektorat ya kan. Ya, jadi auditor apa yang mencari kesalahan ya kan. Tapi tetap kita melakukan pembinaan ya. Jadi sebelum audit itu saya banyak juga komunikasi dengan kalau peternak ayam itu. Ya, kamu harus benahi ini, kamu harus benahi ini. Nanti kan auditor itu kan ada 3 ya. Yang turun itu 3. Ya kan, nanti mesti dia lihat ini, dan butir-butir yang harus diperiksa ini kamu benahi ini, kamu harus buat ini kan itu. Jadi pada saat kita audit itu, ya kita audit itu kan sambil membina juga. Ini tugas kita sebagai bukan auditor dan sebagai tugas kita sebagai auditor. Jadi pada saat kita nggak audit ya kita bisa membina gitu. Ya. Jadi itu yang bisa mempercepat proses auditor ini. Dan saya tentu saja terkait dengan kalau kembali kepada ayam tadi ya, di tempat budidayanya itu paling tidak ada sertifikat namanya good farming practice sebenarnya ya, good farming practice. Dan ini sebenarnya tidak susah juga dilakukan oleh pengusaha ayam pedaging, karena ayam pedaging itu lebih ketat daripada ayam petelur sebenarnya ya kan. Mereka sudah punya standar sendiri. Sembarang dan juga itu merugikan dia sendiri. Ya, kalau salah saja dalam melakukan tindakan biosecurity-nya, dia akan rugi. Nah, makanya mereka itu kan sudah menerapkan itu, dan kita sebenarnya melakukan pembinaan terkait dengan masalah good farming practice. Nah, ini sebenarnya saya bilang karena ini yang berusaha di bidang ayam petelur ini adalah pengusaha-pengusaha besar ya, bentuk integrasi. Nah, ini yang besar, dan mereka juga sudah mapan dan mengerti tentang masalah biosecurity ya, cara beternaknya ya kan. Ini tinggal kita sertifikasi, dan ini satu langkah yang ke depan yang bisa kita lakukan untuk Sumsel misalkan. Kalau Kota Palembang kan nggak ada ayamnya lagi budidayanya kan. Zaman saya dulu sebagai dokter hewan ayam itu masih ada tahun-tahun 2000 ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ayam di kota. Nah, ayam ini pindah ke Banyuasin dan ke daerah-daerah Barir semuanya. Dan itu kita bisa sertifikasi, dan ini menjadi tugas provinsi sebenarnya ya, pemerintah provinsi, dan memastikan bahwa semua ayam yang dibudidayakan, ayam pedaging ini bersertifikasi good farming practice ya. Ini satu langkah, nanti baru kita lakukan bebas zona ya, zona penyakit ya kan. Nanti kalau sudah itu kan standarnya yang perlu kita
Ya, apalagi kalau ke depan, kalau kita ingin meningkatkan populasi ternak kita, ya, populasi ternak kita, itu tidak ada lain kita harus membuka pasar. Pasar yang terbuka sekarang adalah pasar ekspor, ya, pasar luar negeri. Ya, luar negeri ini standarnya tinggi, kualitasnya. Makanya kita, walaupun tidak kita mau ekspor, ya kan, ya, tapi kita harus tingkatkan kualitas. Pada saatnya nanti kita bisa udah siap untuk ekspor. Harus dimulai dari sekarang. Mulai dari kebersihan. Ya benar. Nah itu nggak ada lagi. Kita ini kan sudah stagnan di 200.000 itu mentok, ya, mentok. Kalau kita mau meningkatkan populasi kita untuk ayam, tapi itu kan konsumsi kan? Ya, untuk konsumsi. 200.000 kan konsumsi Sumsel. Ya, konsumsi Sumsel. Kalau di Jambi kan sudah ada sendiri peternakannya kan. Di Lampung sudah ada. Jadi untuk Sumsel aja. Kalau kita sudah mencapai titik equilibrium, ya, titik keseimbangan gitu antara demand dengan supply-nya, itu nggak ada lagi. Tapi kita harus buka pasar. Ya. Berarti 200.000 ini nggak semuanya dari Sumsel, Pak? Dari Sumsel aja. Semua? Dari Sumsel. Maksudnya ya. Sumber ayamnya? Iya. Kalau dari luar juga? Pak? Kalau bibitnya itu ada yang dari luar. Ya, ada yang dari luar. Kita kan juga ada penetasan kan di sini. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan sudah punya penetasan di Sumsel juga. Jadi ada yang dari luar juga. Misalkan ini ada yang lagi ngurus surat izin masuk DOC-nya karena mitranya itu ada di kabupaten-kabupaten. Iya. Iya. Jadi perlu kesadaran semua pihak. Kesadaran itu. Peduli tentang kehalalan dan kebersihan yang ditandai dengan adanya sertifikat halal, sertifikat NKP. Ya. Karena sertifikat itulah sebagai bukti, ya, seperti legalnya. Ya, kalau saya motong sendiri, saya sudah melakukan dengan cara membaca Bismillah, ya, sesuai dengan syariat. Tapi tidak bisa kalau teman percayalah. Ya, kalau teman percaya itu untuk konsumsi sendiri ya boleh lah. Tapi kalau untuk ke konsumsi oleh masyarakat umum dan itu untuk diedarkan untuk dijual, itu jangan dulu. Harus, apalagi tidak jelas sumbernya. Ya, tidak jelas sumbernya. Beli 5 ekor, tapi nggak tahu ini dari mana barang ini. Iya. Kita nggak tahu apakah disembelih secara halal, cara-cara Islami misalnya kan, atau bersih atau tidak. Iya. Tribuners, lebih kurang 40 menit kita sudah berbincang tentang RPA atau RPU. Jadi kalau memang betul bahwa di Sumsel ini RPU dan RPA-nya, RPU atau RPA-nya banyak yang belum bersertifikat halal dan NKP, maka ini menjadi PR penting bagi pemerintah dan kita semua tentunya. Kenapa ini penting? Karena ada banyak sekali turunannya, Pak, ya. Ya, turunan dari olahan daging menjadi makanan-makanan yang sering sekali kita jumpai di sekitar kita, bahkan kita konsumsi sehari-hari. Ya. Kita patut bertanya apakah ini bersih atau halal, sumbernya dari mana, itu menjadi tidak jelas. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspiring, istilahnya mengingatkan kembali kepada kita dan pemerintah untuk lebih memperhatikan, apalagi tadi sudah ada instruksi dari Menteri Pertanian, Pak, ya, untuk para bupati dan wali kota agar lebih peduli terhadap rumah pemotongan unggas ataupun ayam ini. Kita sudah di ujung acara. Closing statement dari Pak Rizal. Ya. Saya ingin menyampaikan bagi pelaku usaha, sertifikat halal dan NKP ini untuk meningkatkan daya saing produk. Kenapa? Karena tempat-tempat distribusi kita seperti retail itu sudah di NKV. Ya, jadi sekarang retail itu coba aja kita lihat tuh pakai ayam beku itu asalnya kan dari luar, dari luar Sumsel, dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ya kan. Nah, ini akan mengancam produksi kita di dalam negeri sendiri. Nah, ini saatnya kita untuk berbenah, kita urus sertifikat NKP-nya, kita urus sertifikat halalnya. Ini usaha-usaha kecil, ini jangan nanti kita bicarakan untuk bisa kita tingkatkan menjadi unit pemotongan yang skala kecil. Mudah-mudahan untuk kita ke depan lebih baik. Kemudian untuk masyarakat ini, belilah
ya, belilah produk yang dari rumah potong yang bersertifikat halal dan BRNKP. Biasanya kalau ayam kemasan itu ada halalnya, ya, ditempel di kertas. Tanyakan di mana tempat pemotongannya, di mana sertifikatnya. Ya, kalau kita lihat di retail itu ada yang ditempel, ya, sudah disertifikasi NKP gitu. Sertifikat halalnya biasanya ditempel, ya. Nah, ini pemerintah, karena saya juga pemerintah, ini menjadi tugas kita, ya kan? Jadi tugas kita karena menyediakan pangan asal hewan, ya, ini kepada masyarakat. Ini menjadi tugas kita untuk menjamin, ya, menjamin halalnya dan higien sanitasinya. Ini dengan sertifikat NKP. Mungkin itu. Ini kita tentu kita bersama-sama jangan sampai ini menjadi terhambat. Kita mempercepat proses ini, ya. Jadi apa yang menghambat itu bisa kita lakukan selesaikan dengan cara kebijakan, ya. Jadi ada juga terkait dengan NKV ini, kita kalau strength, ya, kalau saklek gitu, itu nggak akan selesai, ya. Jadi padahal ada cara yang bisa kita lakukan. Contohnya, ya, karena kalau di dalam audit dia punya satu tempat kecil, rumah potongnya tempat kecil, tetapi dia tidak punya tempat basah dan kering. Dia ada urusan kotor dan bersih, ya. Kalau di rumah potong itu harus ada tempat kotor, area kotor, area bersih. Sendiri-sendiri gitu. Ya, area kotor dan area bersih. Itu bagaimana caranya? Itu dibuatkan SOP, ya. Jadi SOP, kita buatkan SOP, kemudian jam segini kita melakukan urusan yang kotor. Jam segini kita membuat area bersih. Kemudian sudah kotor kita bersihkan semua. Setelah itu baru yang bersih. Nah, itu adalah cara. Tapi kalau merubah bangunan itu kan membutuhkan biaya. Maka ada satu, itu namanya kebijakan, ya. Jadi kita hal-hal yang seperti itu bisa kita selesaikan dengan cara yang simple, ya, simple dan tidak membebani dari pelaku usaha juga. Itu saja. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentang pentingnya RPU atau RPA, juga RPH mengantongi sertifikat halal dan sertifikat NKP. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kehalalan dan kebersihan apa yang kita makan sehari-hari. Iya. Demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast dan dengan tema yang menarik lainnya. Saya Eko Desa Putra, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.